Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Tidak ada kata yang bisa melukiskan betapa dalamnya dan lebarnya dan luasnya kasih-Mu atas kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur telah Engkau hisapkan jadi orang-orang pilihan-Mu. Kami yang tadinya harusnya binasa, akhirnya kami boleh diselamatkan dan dapat hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saatnya kami di pertengahan ibadah ini, kami mau lagi mendengarkan firman-Mu. Kami akan duduk diam, kami siapkan bejana hati kami, isikan seberapa banyak, limpahi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sehingga tidak ada satupun benih manamu yang tercecer. Hari ini kami akan nikmati, kami akan mendapatkan lagi kuasa firman-Mu. Kuasa kebangkitan itu boleh terjadi dalam hidup kami. Dari pribadi lepas pribadi, dari keluarga setiap keluarga, dari semua kami semua, baik yang single maupun yang sudah menikah maupun yang kami sudah, Tuhan, kehilangan kekasih-kekasih kami. Kami percaya Tuhan sayang kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati urapi hamba-hamba-Mu yang sudah menunaikan tugasnya di dalam pujian penyembahan, baik WL Singer, tim musik, audiovisual aid maupun juga tim media, kami semua asyar para pendoa, choir, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan kemuliaan Tuhan sekali lagi. Kami persilakan sidang Tuhan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan, saya bisa hadir kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk merayakan lagi hari Paskah atau Happy Passover ya, Selamat Paskah. Mungkin lebih baik sudah pakai Passover ya, Passover artinya dilewati, seperti namanya Pasah atau Paskah. Jangan Happy Easter Day, kata Easter ya, itu penyembahan Dewi Semiramis, itu adalah penyembahan gereja setan, saudaraku. Jadi Easter itu bukan istilah yang teologi, enggak alkitabiah. Bukan Easter, S-E-S-T-E-R, bukan. Easter tulisannya, bacanya Easter. Happy Easter. Delete ganti Happy Passover ya. Atau enggak usah macam-macam bahasa Inggris. Selamat Paskah, daripada keliru. Ya toh, selamat Paskah, selamat menikmati, mengalami, bahkan akan merayakan kemenangan setiap hari bersama Kristus. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, karya penebusan dan kebangkitan Kristus yang ajaib. Karya penebusan dan kebangkitan Kristus yang ajaib. Saya akan bagi ada 5 poin ya, nggak usah panjang-panjang. Atau saya mau kasih 20 poin, boleh. Nanti selesai jam 1. Setuju? 5 saja dulu ya. Hari ini semua gereja-gereja tentunya juga ada beberapa persekutuan rayakan hari-hari ini mulai dari Jumat Agung sampai pada hari ini puncaknya hari Paskah. Kita lihat sekarang, oleh anugerah Allah, ini yang pertama ya, oleh anugerah Allah dan oleh karena kasih karunia-Nya, kita ini diselamatkan dan dilepaskan dari dosa dan dari cengkeraman kuasa kegelapan. Cek panjang ya Pak, saya singkatkan. Oleh anugerah Allah kita diselamatkan ya. Kita oleh anugerah Tuhan, kita baca di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Paulus mengatakan pada jemaat Efesus, kita ini diselamatkan oleh anugerah Allah. Because His grace, karena kasih karunia Allah. Kata pemberian itu berasal dari kata jelas sama, artinya dari bahasa Greek atau Yunani, grace, ya, artinya gift.
pemberian. Jadi kita diselamatkan tuh bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka untuk selamat itu harus bikin selamatan supaya anaknya yang namanya selamat bisa selamat sentosa. Menyiapkan semua nasi kuning, nasi tumpeng. Dulu pernah saya diminta salah satu orang yang tidak terlalu dekat tetapi familinya cukup dekat sepelayanan dengan kami. Dia bilang tante dan om saya itu mau pindah rumah dan rumahnya yang di bawah ruko itu dipakai untuk usaha anaknya dan menantunya kayak restoran gitu. Kemudian saya ditanya begini, saya sampai kaget, saya juga bergumam dalam hati dan rada sedikit senyum kecut. Nanti kira-kira disediakan apa ya Pak ya? Lah kalau hamba Tuhan disediakan apa ya? Saya ngomong ya sudah enggak usah disediakan apa-apa Pak. Ya sudah, nanti kita datang kita doa. Enggak, maksud saya enggak perlu mungkin beli bunga, nasi tumpeng, bunganya belum dikeluarkan dulu. Bilang mungkin ada sedikit perlu enggak kalau kita boleh enggak kalau ada nasi tumpeng, nanti orang-orang yang datang nanti kami kasih kotaan isi nasi kuning. Ya itu terserah Bapak. Terakhir, kira-kira butuh bunga berapa pencuk? Lu, wong saya ini guru mengajar bagian okultisme Pak. Dikek tantangan pendeta ngelayani bistonan dikek kembang. Bu aku ini dukun dah. Saya ini mungkin paranormal. Gak kate Pak, enggak usah. Loh biasa gitu. Mungkin ada rokok, kopi. Loh gimana? Gak sopo Pak. Saya enggak ngerokok. Loh enggak buat danyang-danyangnya. Loh danyang-danyangnya. Kita ini tidak melayani setan. Terus akhirnya ya sudah, ternyata waktu kami datang betul ada nasi kuning. Ya sudah. Habis itu kami kasih pengertian, akhirnya dia tertawa. Ya ini, koko ini diomongi, dia marahi suaminya. Sudah tak main Pak, pendeta itu tidak pakai gini-gini. Loh biasa itu ngono, mah. Ono kembangi apa? Tidak dipakai, tidak apa-apa. Nanti kita kasih ke orang. Itu kan cuma kita permisi sama yang punya rumah, yang punya tuan tanahnya itu, penguasa di udaranya. Tidak usah Pak. Jadi orang yang ingin selamat tuh kayak gitu loh saudaraku. Orang yang tidak kenal Tuhan itu harus berusaha dengan kekuatannya sendiri dengan berbagai macam cara pokoknya dihalalkan. Yang penting selamat. Tapi Tuhan sudah katakan dan kita semua sudah paham. Puji Tuhan. Kita diselamatkan karena si karunia-Nya. Pinter Pak. Luar biasa jemaatnya, pendetanya siapa? Kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Jadi itu boleh dikata bukan karena usaha kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Bukan karena kita ini berbuat baik, amal saleh, apalagi kalau kita mungkin, kalau mereka harus mungkin berziarah ke tempat sucinya. Siapa yang belum pernah ke Israel? Oh, enggak usah angkat tangan deh. Siapa yang sudah pernah pergi Israel? Saya tahun lalu, November. Jadi saya sudah umroh. Jadi gelarnya Abuna, Pak. Nanti Oktober insya Allah budal nang 7 gereja lagi. Gratis malah jadi pembina, jadi pembimbingnya. Insya Allah. Ya. Insya Allah itu artinya ada jika Tuhan izinkan. Ya. Itu terjemah lama ada loh, saudaraku. Insya Allah dalam kitab Yakobus, kita mau pergi kota Anu, mau berbuat ini, berbuat itu. Terjemah lama ada kata, insya Allah, jika Tuhan izinkan. Ya, jadi sekali lagi, bukan karena kita kalau sudah pernah ke tempat suci, pasti engkau bisa masuk surga lapis yang keberapa. Lapis. Nggak menjamin. Banyak orang yang hidupnya itu kelihatannya, tampaknya, casingnya bagus. Tapi Tuhan loh bilang dalam Matius 7, 21, 23. Orang tuh komplain sama Sang Pencipta, sama Bapak. Bukankah aku ini sudah melayani engkau baik-baik? Aku sudah mengusir setan-setan demi namamu. Sudah buat mujizat demi namamu. Tapi Tuhan berterus terang, aku tidak mengenal engkau. Sekalian engkau pembuat kejahatan. Jadi sekali lagi jangan kaget. Nanti waktu kita, insya Allah kita masuk surga semua. Orang-orang yang kita kenal yang tampaknya mungkin itu mereka pelayan Tuhan, orangnya saleh, orangnya baik. Ternyata tidak jumpa. Justru orang-orang yang tidak disangka-sangka. Sampai Yesus berkata,
Jangan kaget nanti di akhir zaman, banyak perempuan pelacur, pemungut cukai. Mereka akan berebut-berebut masuk dalam kerajaan surga. Itu gambaran apa? Itu orang berdosa, saudaraku. Justru yang awal yang dipanggil jadi yang akhir, hati-hati loh saudaraku. Yang akhir jadi yang awal. Jadi jangan sampai kita yang sudah dipanggil, sudah percaya Tuhan, pada akhirnya Galatia 3 ayat 1 sampai 3 kita berakhir dengan daging, berakhir dengan hidup yang tidak baik. Saul itu orang dipilih Tuhan, tapi akhirnya hidup di dalam dosa, menuruti kesombongan, menuruti harga dirinya. Sampai ditegur Nabi Samuel, dia beda seperti Daud. Langsung kemudian, ya aku salah kalau dalam bahasa Surabaya. Tapi berikanlah aku hormat di depan mata rakyatku dong. Kemudian ya sudah, kalau kamu degil, maka orang yang memberontak tidak taat sama Tuhan, itu seperti disamakan dengan dosa petenung. Ya, dosa peramal, tukang tenung itu peramal. Orang yang suka pergi tukang guamia. Orang yang dosanya seperti dosa orang yang penyembah berhala. Ngamuk si Samuel, ditahan jubahnya si Saul tadi, Samuel pergi ditarik jubahnya sampai robek. Samuel noleh, ya. Seperti engkau telah merobek jubahku, Israel akan dipecah jadi dua, akan terbelah jadi dua. Nah itu loh saudaraku. Ya jadi sekali lagi jangan seperti itu. Seperti kita tahu 12 murid ada satu yang gugur. Orang bilang dalam bahasa orang petani-petani ya di daerah Terawas, woe bosok satu si Yudas Iskariot. Eman. Ini bukan doa saya, dari sekian puluh orang belum tentu masuk surga loh. Ini jadi air matanya hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala Saudara. Pastikan kita yang sudah setia, akhirnya kita juga duduk bersama di sana. Jangan sampai kita ucul, lepas, eman. Sayang 1000 kali sayang. Jangan karena ini saudaraku, di tangan kita ini, gara-gara ini saudara tidak masuk surga. Terikat terus dengan pornografi, terikat terus dengan YouTube. Selain baca Alkitab yang lebih menarik, drakornya, drama Cina, drama Koreanya. Ini seperti saudara diikat sama ilah ini. Ini adalah berhala modern itu. Sampai Paulus berkata, apakah peperangankah, apakah sakit penyakitkah, apakah mungkin segala aniayakah yang membuat aku terpisah dengan kasih-Mu Tuhan? Tidak. Paulus sudah memfokuskan dirinya, dia benar. Kalau tidak salah, Paulus tidak menikah ya Pak ya. Petrus menikah, buktinya dia bilang, mertuaku sakit. Dalam duit mertua ya berarti punya istri dong. Maksud saya bilang, mertuaku sakit, kamu sudah nikah? Belum. Lah itu siapa? Ya mertua angkat. Tidak ada mertua angkat itu. Paulus memfokuskan dirinya untuk melayani Tuhan. Ada orang baru-baru nawar saya kerjaan. Ayo kok kerja di TikTok. Kerja online. Kemarin dia minta bantu doa dan puji Tuhan. Doa hamba-hamba Tuhan lek sungguh-sungguh didoakan tuh mandi. Dia untungnya 26 juta Pak. Jualan apa? Sembarang wis. Kebaya, sewek, kembang plastik, semua dijual. Kecuali satu, narkoba dan jual diri. Ya lumayan. Sami sebagai hamba Tuhan itu belum tentu besok itu ada seperti hari ini loh, betul. Saya di gereja sonder gaji, nggak ada salary. Tiap bulan nggak ada. Tapi kan oleh PK, belum tentu. Mulai Desember saya no PK, semua pelayanan free. Dan tidak ada undangan. Ya apa, yang beli bensin kan nggak bisa. Hyundai, puasa dulu ya, cari Hyundai, yang nggak apa-apa, gue tak mogok. Ini perlu minum, saudara. Saya bisa ngempet, arek nggak sedih. Anak-anak tetap sekolah. Tapi puji Tuhan, tidak pernah sampai kekurangan, dicukupi tiap bulan, ada saja. Malah di tengah seperti itu, kondisi yang seperti berat hari-hari ini, saya bisa berkati orang. Ada satu persekutuan melayani lapas. Pak David nyumbang, ayo nyumbang. Dikentongi, ayo piro, sak kasih sekian ratus. Bukan ratus juta, 100.000 aja. Tuku ndok asin. Saya sendiri tidak pernah beli ndok asin sampai 500.000, saudaraku. Pencuen. Sudah mau makan telur asin 500.000. Sak kota itu.
Ya paling makan satu, ya kemarin makan pecel satu butir, senang. Apalagi diiris oranye terus netes metu minyaknya, leg blender. Nah, jadi jangan saudara tuh mengasihani diri sendiri. Kita ini pakailah mental kerajaan, jangan mental kere, minta-minta. Saya pikir sepatu saya ini berapa? 1.000, tapi enak, tak pakai itu enggak pernah suwe. Kalau misalnya cuma melakukan, panggil tukang sol sepatu. Dasi, berapa? Enggak sampai mungkin berapa ratus ribu. Saya pernah satu kali pakai sabuk tulisannya H. Apa itu H? Herodes. Kata teman saya itu dua Hermes. Itu Herodes. Orang Yordania. Saya baru tahu kalau Herodes bukan orang Romawi. Orang Yordan, orang Aram. Orang Aram itu orang Yordania. Jadi itu Presiden Husin. Apa itu? Bukan Husin Mubarak. Raja Husain dari Yordania itu. Itu panggonannya kampung asalnya Herodes. Dan Herodes campuran sama orang Arab. Jadi Herodes bukan orang Romawi. Yang Romawi itu adalah penguasa si Pontius Pilatus. Ya gitu ya, ngerti ya. Jadi saudaraku, jadi sekali lagi kalau kita ini bisa ada sebagaimana ada, nikmatilah. Nah satu kali saya ke Malioboro Mall, waktu itu ibu-ibu wisatanya apa? Belanja. Wah, ke sentra jual baju batik, ke Beringharjo pergi yang satu yang apa itu namanya saya lupa itu, yang ada yang satu ada 2 unit itu loh, sentra Malioboro Mall 1, 2 itu loh. Lah kami ngapain beli apa? Terus teman saya itu gudo-gudo, Pak David, apik iki? Sabuknya apa itu? Saya tahu, oh ya wes. Dibelikan tiba-tiba, jajalan, tak coba, wah apik Pak, cocok Pak, aku gak cocok apa cilik, pakai, sudah diukur, dilobangi, dibelikan. Harganya saya tidak sebut saudaraku ya. Ya, nanti saudara ketemu saya, regane kok piro puluh, kan gak enak deh. Yang pasti nggak sampai jutaan saudaraku. Tapi saya pakai, orang itu langsung berdecak kau. Shalom Pak Pendeta. Iki senang naik no derajat saudara. Nggak pakai ini, pakai tali rafia, nggak apa-apa, cuma ngisin-ngisin ya. Mosok pendeta pakai tali benjam saudara. Ya, jangan terpukau nanti papa kita nikah, papa enggak pernah nyalon mama. Ya. Mau apa sih, Ma? Mau apa? Itu loh ibu-ibu rambutnya bagus, iso merah kuning tembok itu pucuk itu ono kuning. Ya. Pernah satu kali istri saya, Pak, ini seumur sehidup Alfa dan Omega, jangan sampai diulang lagi ya, gitu. Dia kepingin rambutnya dicat dikit-dikit, gitu, semu-semu ya, kayak Bu Sani kan bagus ya. Saya bilang semua tuh orang enggak cowok, wis mukanya lebar gitu, istri saya rambut dicat gitu, ternyata wentere saudaraku. Waktu di gini kan basah toh, gelap gitu ya. Waktu jadi kayak waduh, saya juga enggak mentolo bilang, rambutmu lah kok teyengen. Kayak berkarat saudaraku. Ya, kata menghibur diri, ini warna terakota, terakota. Jadi sekali lagi coba saudara lihat ya, coba lihat Ibu Gembala, rambutnya hitam ikal bagus. Jadi jangan bingung, rambutnya putih terus Muhammad dituar, ben butak sekali. Ojo saudaraku, gondol sungguhan cilaka saudaraku. Beli wig saudara enggak mampu. Sudahlah, enggak usah masalah. Yang penting kita masuk surga. Udah. Jangan sampai kita nih bingung dengan penampilan. Oke. Jangan sampai nanti pergi gereja wacak-acaan. Pernah satu kali ada mak-mak satu di gereja saya. Orang kecil, dia pakai sandal sampai gereja sandalnya ditaruh di depan dekatnya Asyir. Enggak tahu mesti ritualnya gitu, saudaraku. Tetep ya. Wong rodok jati dia. Tetep. Ya tante. Semua tuh orang agak terpinggal-pinggal karena apa? Saya tahu kalau anak-anak di kampung, di desa-desa, ada cilik-cilik habis mandi kan buasa tuh, dirembuk, dipupuri. Kayak itu loh, kayak kue mochi. Jadi mukanya kayak kok beluk putih, saudaraku. Apa dilarang aku? Ndak. Lah mukanya, terus kadang-kadang dia habis apa dipesut, seret. Putih terus jadi ini gini, kayak siapa? Satepit, saudaraku. Kulitnya hitam, terus ini putih. Ya tentu ke gereja jangan seperti itu, saudaraku ya.
Jadi saya percaya di gereja itu pasti ada orang yang oke dah, tapi ada juga orang aneh-aneh ada saudaraku. Ya. Jadi ya sudah, namanya ini adalah bengkel saudaraku. Ada mobil bermerek, ada mobil yang biasa, ada yang penyok, ada juga dekok, enggak karu-karuan. Itulah tugasnya Pak Pendeta. Selamat dikerjakan Pak. Kami ngalami saudaraku. Inteni orang gendeng, orang sudah kena mental, 1 hari enggak pulang. Nyanyi gini, ku ingin tetap di sini. Pagi datang tak kasih sarapan, siang ngobrol, sharing, doa, naik doa kelepasan, muntah-muntah. Habis itu kami ngelapi berdua, Habis selesai keluar, makan lagi yang kedua. Terus akhirnya, Pak saya ini mau ngelesi, Pak, enggak nututi. Enggak apa-apa tinggal, tak tidur di sini. Loh, ya apa sih? Kata mama saya, mulai dari pagi. Sampai 5:30, akhirnya saya tinggal. Enggak apa-apa, saya tak ngomong, biar mamahnya Pak David aja. Balik. Ternyata si Adang kejak bolo lagi, saudaraku. Jadi 2 jiwa, saudaraku. Sing satu niti istri juga ngengong sekali, saudaraku. Sampai 8:30 malam. Saudara mau siap jadi pendeta, siap didatangi orang-orang alien seperti begini nih, saudaraku. Ya, jadi sekali lagi itulah, kalau kita melayani Tuhan, yaitu ada banyak hal-hal yang kita lihat. Nah sekarang kita lihat maju lagi ya. Jadi kalau kita diselamatkan, itu harus dijaga baik-baik. Kita baca lagi. Jadi kalau kita diselamatkan itu bukan karena sekali lagi, bukan karena kebaikan kita. Kita diselamatkan bukan karena kita punya kolega banyak. Dunia ini kejam. Oleh sebab itu jangan sampai saya salib. Saudara bersinggungan dengan masalah hukum, sudahlah percayalah. Narkoba, ikut judi online, hati-hati. Ada satu anak-anak kecil nggak ngerti, main game online. Ternyata betul uangnya itu dia tahu akunnya papa dan mamanya. Diam-diam, mama itu berapa sih? Cuma lihat kadang-kadang orang tua nggak nyadar tuh kalau misalnya makan di mana. Kamu yang bayar, C. Dia tahu pinnya 6 digit. Titit. Ternyata uangnya papanya habis. 250 sekian juta amblas. Ternyata digredek sama anaknya. Oke, pinnya ini. Terus kemudian langsung seret habis. Hati-hati. Kadang-kadang kalau ibu-ibu kadang-kadang yang suka kepo-kepo, siapa semua gambar diklik-klik, nanti HP-nya error. Wah, ini pancen pekerjaan setan cari. Itu duduk aku rek. HP-mu tuh error karena aku sudah lemot karena terlalu banyak full memory. Nggak perlu semua nanti selamat pagi, good morning, selamat malam. Suaminya sendiri nggak pernah ngomong good morning. Pakai gambar-gambar ya. Itu yang bikin HP kita lemot. Ternyata ada satu ibu klik gini gereja kami. Uangnya habis ditilep gitu sama penjahat. Bu ini ada promo, selamat Bu, ibu dapat bikin, oh ya. Tapi untuk ini sementara ibu harus nebus barang ini, barangnya fiktif, tidak ada sebenarnya. Tapi nanti ibu kalau ngambil ini, nanti ini juga ada bonus loh Bu, kalau ibu bisa hari ini bisa transfer, dapat AC portable, berapa PK, terus apa lagi? Akhirnya ya sudah enggak. Ibu cuma keluar 1.600.000 kok Bu, tapi ibu sudah dapat sekian banyak, pulang naik gerobak. Iya loh Bu, ibu jarang loh bisa kayak gini nih. Nanti tak kasih bonus Bu, jam dinding, diameternya 2,5 meter. Gede. Toko tuku palonus ketok loh, gede. Akhirnya kena, saudara. Kena, walaupun tidak banyak. 15 juta sekian. Nangis gerung-gerung. Jadi sekali lagi saudara-saudara, jangan kita di gereja atau di mana kita ini kayak bersaing. Saudara rasa tidak bisa berdamai dengan kondisi saudara. Tapi ingatlah, apa yang kalau kita sudah percaya Tuhan dan kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat kita, nama kita sudah terregistrasi di surga, dibuka plek, dan Tuhan walaupun namanya sama, misalnya namanya Richard Chandra, banyak namanya seperti itu, tapi di surga tahu Richard Chandra, rumah kuku panggang 13 nomor 23, tahu dia, arek iki rumahnya. Saudaraku, itu cuma contoh saja. Nah kita lihat di dalam Kolose 1:13-14. Kolose 1. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan yaitu pengampunan dosa. Di dalam Tuhan kita ditebus, kita diampuni. Kita dipindahkan dari gelap
ke terang, kerajaan terang. Dulu kita anak iblis, sekarang jadi anak-anak Allah. Dulu kita adalah penghuni neraka, sekarang jadi penghuni surga. Luar biasa. Juga di dalam 1 Petrus 1 ayat yang 18 sampai 19 kita baca. 1 Petrus 1:18 tadi kita sudah nyanyi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kita ditebus bukan oleh emas dan perak, tapi oleh darah yang mahal. Terlalu mahal, kita baca. 1 Petrus 1:18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, dari orang tua kita, saudaraku. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kriteria domba Paskah itu adalah domba jantan berumur 1 tahun, tidak bercacat celah. Pernah satu kali saya di sebuah pedesaan, saya lupa waktu itu di wisata atau dekatnya, pokoknya itu model-modelnya seperti kayak kampung gitu ya, rumah joglo, terus di belakang itu ada, kita bisa langsung interaksi dengan binatang-binatang kayak ada sapi, ada domba. Di antara domba itu ada satu suaranya agak berik, tak lihat, lu mau kero, saudaraku, matanya juling gini kok bisa ya, matanya, nah itu kalau dipersembahkan enggak boleh itu, kakinya mungkin timpang, telinganya mungkin ada boroknya, enggak boleh. Di hadapan Tuhan domba Paskah itu harus tidak bercacat celah, umurnya 1 tahun, dan dia juga dipersembahkan pada bulan hari yang sudah ditetapkan, enggak boleh sembarangan. Kristus adalah anak Allah yang terpilih. Utang, Taurat mengatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Enggak mungkin kita manusia yang berdosa ditebus dengan orang yang berdosa, dicarikan orang yang suci, yang tidak pernah sekalipun dicobai dengan Ibrani 4 ayat yang ke-15 kalau tidak salah. Dikatakan walaupun dia dicobai, tetapi Yesus tidak sampai berbuat dosa. Dia lolos, dan dialah jadi anak domba, Lamb of God, anak domba Allah yang tersembelih bagi kita. Ya. Yang kedua, sekarang kita lihat, tadi yang pertama kita sudah baca, kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Nah sekarang yang kedua pertanyaannya, bila mana Yesus tidak mati atau tidak dibangkitkan? Dan kata lain, kalau seandainya Yesus tidak mati dan tidak disalibkan, tidak mati, disalibkan dan tidak dibangkitkan maksudnya, apa jadinya? Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 14. 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 14. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Percuma kita percaya Tuhan, percuma kita punya iman pada Kristus, kalau Yesus tetap mati. Ada beberapa orang-orang yang dari Yudaisme, orang yang menganut dari seperti Yahudi yang cukup kuat. Kemarin waktu saya ke Israel bersama istri, kami ke West, tembok baratnya, apa itu namanya, Walling Wall, tembok ratapan, masuk di situ harus pakai, bukan kafi ya, kifah, koblok kecil kayak paus itu, kecil yang di sini, ya, di gini kan jatuh kok, saudara, taruh di sini. Nah waktu saya cuma nanya shooting lihat gitu, tapi teman saya, Pak, Bapak seperti di tembok gini, ya sudahlah, mau di situ. Harusnya kalau di sini pun saya bisa pakai tembok ini kan enggak masalah, tulisannya Walling Wall gitu ya. Tapi itu kan aslinya, saya pegang ternyata di tembok-tembok banyak kertas-kertas kecil-kecil, orang nulis doa. Salah satu doa yang seringkali diucapkan oleh orang-orang Jews, orang Yahudi, kapan kau datang Mesias? Pada Tuhan Yesus sebagai Mesias, Mesias itu juru selamat, Savior. Sudah datang tapi mereka enggak mau. Gerbang emas yang menghadap ke arah timur itu ditutup, yang menghadap Bukit Zaitun itu. Tembok Yerusalem ini lembah Kidron, itu Bukit Zaitun. Ditutup. Karena apa? Nanti tembok itu akan dibuka pada saat Mesias datang. Yesus datang dari Bukit Zaitun. Nah waktu itu kita ngikuti rutenya Tuhan Yesus ya. Dari atas itu turun terus, nanti latih kampung, dan itu ada truk banyak makam-makam. Dan akhirnya sampai di situ ada satu jalan. Jalan itu yang kita tahu bangsa-bangsa Israel, orang-orang Israel itu potong pohon palem, terus naruh di situ dan jubah-jubah dihampar. Yesus naik,
Bukan naik becak, saudaraku, naik keledai dan berjalan di situ. Dan itu nanti menuju Yerusalem. Jadi masuknya dulu di situ, tapi sekarang ditutup. Dan itu nanti dibuka pada saat Mesias yang benar naik kuda dengan gagah perkasa dengan pasukannya luar biasa. Kasihan, padahal Yesus itu sudah lahir, tapi dia tidak ngakui, tidak. Dia kalau aku ini adalah Son of God, aku putra Allah. Oh, dia mengucat Tuhan, dilempari batu, mau dilempar ke jurang dan segala macam. Dia ada sesuatu yang membuat mereka dibutakan matanya. Nah, saudaraku lihat, kalau dikatakan kalau kita ini, kalau Tuhan Yesus tidak mati, tidak dibangkitkan, kita juga akan tetap posisi kita jadi status kita tetap orang berdosa. Karena dia sudah mati, dia selama 3 hari, dia merebut kunci Allah maut, maka maut itu sudah dikalahkan. Juga dalam Roma 6:23, karena semuanya manusia sudah berbuat dosa. Dan Tuhan katakan sama upah dosa itu maut. Roma 3:23, Roma 6:23. Semuanya tidak ada, siapa yang di sini yang berkata, saya tidak pernah berbuat dosa. Saya semuanya itu hidup benar. Kita sekalinya sudah keliru, kita sudah berbuat dosa. Dan Tuhan kata upah dosa itu maut, neraka, saudaraku. Kalau kita tidak percaya Tuhan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Efesus 2 ayat 4-6, oleh rahmatnya dan oleh kasih karunia-Nya yang dilimpahkan pada kita, olehnya kita diselamatkan. Efesus 2 ayat 4-6, kita tidak baca kali itu, dikatakan Yesus pun dibangkitkan juga untuk kita dan dia akan memberikan tempat bagi kita supaya kita bisa duduk bersama-sama dia di dalam kerajaan surga. Itu ayat yang ke-6 ya. Sebab karena kasih karunia-Nya ayat 8 kita diselamatkan. Oleh anugerahnya kita ditebus dosa kita. Oleh sebab itu kita harus jaga baik-baik. Roma 2 ayat yang keempat. Jangan engkau menganggap sepi kemurahan Tuhan. Ya. Nah sekarang kita lihat kematian dan kebangkitan Tuhan itu membawa dampak apa toh? Ada sejarah baru, saudaraku. Secara cepat, ketika Yesus telah mati, disalibkan, ada sesuatu yang terjadi. Maut dikalahkan, ini secara roh dulu. Dalam alam roh, maut itu dikalahkan. Musuh terakhir adalah maut. Maut itu adalah kebinasaan, mati. Mati yang kedua, kebinasaan. Kedua, iblis dikalahkan dan pekerjaan setan dihancurkan. Saya dalam pelayanan banyak kali, kadang-kadang saya seperti waktu itu, nggak tahu ya, seperti ada durasi dalam beberapa waktu itu perang rohani terus, spirit warfare terus. Tapi ada kalanya nanti suatu saat mungkin hamba-hamba Tuhan kayak Pak Tresno, Bu Devi mungkin ada saatnya pelayanan seperti, ada kalanya konseling terus dalam minggu-minggu itu, dalam berapa bulan. Ada kalanya perang, kalau sudah seperti itu kami merasa, wah ini kalau enggak praying and fasting, doa dan puasa, enggak bisa. Kalau saudara suka pelayanan seperti itu, merasa ada panggilan itu, saudara harus banyak doa, banyak puasa. Karena yang kita hadapi ini Efesus 6:12 bukan darah dan daging, bukan wujud orang yang kasat mata ini. Tapi sesuatu roh yang enggak kelihatan itu. Siapa? Pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu kegelapan, penghulu dunia ini. Roh-roh jahat di udara. Kalau kita enggak punya kuasa dari Tuhan, dari atas, daripada Roh Kudus, kita enggak akan bisa atasi. Yang ketiga, kita dilepaskan dari alam maut, dari kebinasaan, dan kita terlepas dari tahanan iblis di neraka. Ini dalam alam roh. Kemudian apalagi kita yang percaya dan dosa kita diampuni, nama kita tersurat dalam kerajaan surga, dan kita dapat hidup yang kekal. Dan kita lihat juga, kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan, dipindahkan dalam kerajaan terang. 1 Petrus 2:9-10. Saat akhirnya Tuhan angkat kita menjadi apa? The royal priesthood, imamat yang rajani. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Umat bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, umat kesayangannya Tuhan. Kemudian apa lagi? Hidup kita diubahkan, nah ini sudah mulai ke arah rohani dan jasmani. Dipulihkan segala-galanya. Seringkali orang kepingin hidupnya dipulihkan, diberkati Tuhan. Itu sudah jangan bingung dengan secara jasmaninya dulu. Kalau saudara lihat bingung dengan secara jasmani saja, kaya, diberkati, sukses, gemah ripah, loh jinawi gitu ya. Berarti kalau Lazarus seperti itu bagaimana? Apakah Lazarus tidak masuk kerajaan surga? Alkitab mencatat Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Dulu saya tidak ngerti, Abraham berarti kayak butok, itu Lazarus ditimang-timang. Artinya duduk satu tahta, kita bisa bersama-sama dengan Bapak Abraham.
Artinya apa? Kalau kita percaya Tuhan, hidup kita ini status kita bukan orang berdosa. Man of sin, bukan kita manusia berdosa, tapi kita adalah manusia kudus. Saudara, berapa tahun yang lalu datang toh pemimpin agama dari saudara kita Katolik, orang menghormati, mencium, bahkan memberikan penghargaan, ya, terakhir dia sakit, itu namanya santo atau saint, orang suci. Tidak berlebih-lebih kita suka adalah orang suci di hadapan Tuhan. Ya toh, perempuan kan santa, ibu harusnya santa loh. Ibu namanya siapa? Bu Gyokjin. Nah, Santa Gyokjin, Santa Devi, Santo Tresno Tenggono. Artinya apa? Sains atau Santa atau Santo itu orang suci. Tidak berlebih-lebih. Oh, Bapak kok menyamakan sebagai Bapak gereja? Tidak. Tuhan katakan, kuduslah kamu sebagaimana aku kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan 16. Dan Tuhan katakan, dia memanggil kamu bukan untuk melakukan perkara yang cemar, 1 Tesalonika, tetapi melakukan perkara yang kudus. Matius 5 ayat yang ke-8. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Jadi kalau kita disucikan hati kita, kelak kita akan lihat face to face, melihat Tuhan. Sebaliknya kalau saudara tidak mulai saat ini dicicil, tidak hidup benar, tidak hidup suci, saudara tidak akan dapat melihat Allah. Saya ngomong ini agak sedikit merinding juga ya. Karena apa? Satu kali kita akan lihat pencipta kita. Hati-hati saudaraku. Pakailah kesempatan baik-baik. Dunia ini cuma sementara saja. Tuhan bilang ini cuma tempat kita cuma mau mampir ngombe saja. Ini bukan tempat kita selama-lamanya. Nanti kembang kuning ke putih, semua gunung gangsir, sentong, semuanya. Orang-orang yang percaya itu kuburnya pecah lebih dulu. Waktu sangkakala dibunyikan, nafiri Allah berbunyi. Maka Tuhan menjemput di awan-awan. Dan mereka yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan lebih dahulu. Maka setelah itu, kita masih hidup akan diangkat bersama-sama menyongsong dia di awan-awan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-18. Oleh sebab itu hiburkanlah dengan berita ini pada sekalian orang-orang. Kalau saudara kita, mungkin orang tua kita, papa, mama, anak kita sudah mendahului kita. Nanti kita akan ketemu mereka, nyanyinya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kekirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Sana surga yang mulia, ramai dan gembiralah, pikulan dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia, belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru, sana ku rindu, ku lihat wajahnya, Yesus pelepasku. Belakang langit biru, sana. Lek wong delok YouTube terus, drakor, apalagi drama wong India, melayu-melayu joget bareng, terus terikat gitu. Gak bisa ketemu Tuhan. Wah, luar biasa. Tidak lama kok saudaraku. Tidak lama Tuhan segera datang. Ketika waktu itu di atas Bukit Zaitun, ada satu tempat, ada kapel, dikatakan ini tempat the Church of Jesus Ascension terangkat ke surga. Dan waktu itu saya dengan rombongan, ada satu dom yang besar, yang masuk ke pintu itu, yang pegang batunya. Di situlah Yesus berjejak di atas batu itu. Dia rapture, dia terangkat di atas batu itu. Batunya licin, halus. Oh Tuhan. Dia bilang nanti, dia waktu datang, dia akan berjejak di Bukit Zaitun itu. Bukit Zaitun terbelah jadi dua. Kembali di situ. Seperti engkau lihat dia terangkat, engkau satu kali akan melihat dia akan datang menyongsong kita di awan-awan. Enggak lama saudaraku. Kita akan diubahkan. Mungkin sekarang buka warung,
Saudara mungkin saat ini masih kerja, kuliah, ibu rumah tangga. Saudara jangan rumongso berkata gitu, wes kerja terus kayak kebo gak mar sampai tua elek, wes mulai melebu, sudah kayak gini nih pulang kerja, tandang gawe kora-kora, di surga nak kate kora-kora saudaraku. Ya, di situ enggak ada BPJS, semuanya sehat walafiat, semuanya jadi kembali muda seperti suasana di Taman Eden. Oh ya Allah, goblok ya. Di situ saudara kayak superwoman. Wah, gua ya, semua gigi ompong, protol, mata katarak, terus tangan tremor, goyang-goyang, semua nggak ada. Semua siang malam ketemu Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Hari ini hari Paskah, kita sudah dilewatkan Tuhan dari maut. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir pada hari terakhir, ditulis dalam Alkitab, dalam kitab Keluaran, suruh menyembelih domba Paskah, 1 tahun umurnya, jantan. Maka darahnya diambilkan hisop terus ketika akar gitu, terus kemudian dilaburkan di atas ambang pintu dan jenang atau tiang pintu, supaya apa? Ketika malaikat maut menjalani negeri Israel, semua anak-anak sulung itu akan mati semuanya, baik itu manusia maupun hewan. Tetapi ketika malaikat itu lihat ada tanda darah, nggak akan binasa, dilewati. Dulu pernah satu kali saya melayani anak orang Bali, dia punya roh, punya kekebalan ilmu yang dia seorang penari. Tahu ya? Penari Kris Barong. Ternyata dia sendiri waktu itu kerja di salah satu jadi capster di daerah Ayambong Trengguli. Dia agak sedikit biasa ya, orang kalau nyalon gitu, jadi agak melambai gitu ya. Terus kemudian ternyata waktu nyanyi, kerajaanmu datanglah. Kami waktu itu yang lainnya Pak Obajarawan, orang dari Sarangan atau Tangmangu ya, Semarang ya Obajarawan. Kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Saya duduk di sampingnya, sudah bau dupa. Malah saya bilang, mambu menyan. So, nyumet menyan, dupo, tidak ada. Itu di Celaket Indah, Pacet. Dan kandelier di ruang tamu, goyang semua. Yang main drum, untuk ini drumnya ditutupi akrilik ya. Drumnya tuh waktu ditampel gini, simbalnya pecah jadi 2, sigar gini. Manifest, kena lagu itu manifest. Waktu kami doakan, waktu itu ada Ibu Deboratan, pembina saya, doakan, minta minyak ura, pada ketemu minyak pote, saudaraku. Minyak pote itu buka, itu wangel, bior, sak muka, wah, mendah pedes ya, saudaraku. Ternyata gara-gara itu orang itu mendelik, wah, pilatnya wet, saya lihat, saudaraku, lihat sendiri. Saudara kan tahu, beli lidah untuk sop merah ya, lidah babi atau lidah sapi, kan segini tuh. Ilatnya tuh lebih dari segini, anaknya. Dia punya ilmu pengeleaan. Ilatnya, lidahnya panjang. Jadi kalau sudah ke Bali, lihat topeng gitu, rangda itu. Memang rohnya ada, saya lihat itu, di Celaket. Mukanya mulai merah, jadi hijau, tuh lidahnya itu jadi, pertama pucat, jadi merah, marun. Dan waktu itu saya katakan, dalam, lah waktu itu saya tepat gini, saya kayak seingat saya enggak apa-apa. Dalam nama Yesus, saya goyang darah, saudara. Saudara tahu itu, darah Yesus. Loh, tapi tangan saya kering, tapi saya waktu itu darah itu, merah itu. Waktu saya lihat, terus waktu itu hamba Tuhan, buka muka, dia tutup, lihat wajahnya. Api, panas, gak tahan panas. 1 jam lebih kami bertempur, akhirnya leaknya keluar. Lemes ya. Lagi-lagi lakonnya menang keri. Yesus luar biasa. Anak itu akhirnya dibaptis air dan sudah percaya Tuhan. Dilayani dari gereja GSCA. Puji Tuhan. Tadinya itu dia adalah penganut orang yang satanik seperti itu. Hidupnya sudah tidak jadi kayak lembeng-lembeng seperti itu. Dia mengatakan, saya ini gay. Waktu saya SMP, mau masuk SMP saya ini disodomi. Kasihan. Ada orang-orang yang dulunya terikat seperti itu. Ketika kenal Tuhan,
Darah Yesus membersihkan, menyucikan, berubah. Pasti berubah, pasti berubah. Siapa yang di sini yang terikat oleh pornografi, terikat rokok, terikat macam-macam apapun. Ibu-ibu dengar, kalau suamimu nakal, duduk nakal kanan betik gitu. Tapi kudu-kudu dari awal nih kan nyeleweng. Sembahyang, Bu. Tangisi, penuhi, banjiri kamarmu dengan air mata, dengan umbelmu. Nanti suami itu akan kembali. Kalau saudara merasa nelongso, ya sebagai suami, aku kok tidak ada kerjaan, hidupku kok kayak seperti ini, jangan sedih bapak-bapak, jangan sedih, om jangan sedih. Sembahyang Tuhan bisa bukakan jalan. Allah kita ini bagi dia tidak ada perkara yang mustahil untuk menolong memberkati kita. Terlalu mudah, nyawa saja diberikan, apalagi cuma hanya soal sepele. Amin. Puji Tuhan. Juga setelah itu secara jasmani apakah lagi yang kita lihat? Hidup kita diubahkan, karakter kita, tabiat kita, dan Roh Kudus turun memenuhi kita, kita diberi kuasa jadi saksinya. Bahkan olehnya kita lebih dari pemenang. Roma 8, 31, 37. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Olehnya kita lebih dari seorang pemenang. Roma 8, 31. Coba saudara baca itu. Kita sama baca ayat ini ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan? Jika semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita, yang melawan kita? 37, Roma 8, 37, bawahnya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Kristus, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yesus itu sayang dengan saudara. Anak-anak kecil kalau selami sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Ada lagu baru. Apa 1, 2, 3 itu, saya masih belum terlalu hafal ya. Ya, 1 dengan hikmat dengan apa ya. Kalau kita Tuhan itu seperti itu. Kalau Tuhan itu begitu mengasihi kita, Tuhan kasih hikmat, memberi kita kuasa, memberi kita sukacitanya. Kita lihat yang keempat, oleh sebab itu jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Roma 2 ayat yang keempat, kita baca ayat ini. Ayat ini bagus. Roma 2 ayat yang keempat, saya baca terjemahan baru dulu ya. Oke. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, perhatikan, dan kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu, Allah menuntun engkau kepada pertobatan, terjemahan lama, atau engkau hinakankah kemurahannya yang limpah dan sabar, panjang hatinya? Dengan tiada mengetahui bahwa kemurahan Allah itu menarik engkau kepada hal bertobat. Jadi Tuhan ngasih kemurahan itu tujuannya untuk bertobat. Ada orang jahat, orang pernah bilang sama saya, lah ya orang jahat kayak gitu loh. Misalnya kayak teroris, pembunuh, orang yang terus koruptor. Ya aku jadi Tuhan tak pites saya. Biar tombolnya mati gitu loh, yang budal gitu. Kenapa? Mereka awet justru yang baik-baik dipanggil Tuhan dulu. Karena Tuhan, semua dalam penentuan Tuhan, kalau baik-baik ini tidak cepat diambil pulang. Orang bilang istilahnya loh, ini istilah saya sendiri, tidak alkitabiah. Jangan-jangan belum tentu nanti dikasih kesempatan yang baik-baik ini jadi lebih baik seperti hari itu. Itu titik puncak, dipetik. Orang bilang kalau buah, wis mateng gak gitu dipetik, gak gitu dipancodot. Codot itu setan. Nanti sudah dipakai Tuhan indah, terakhirnya bosok, sombong. Dipakai Tuhan luar biasa, penuh karunia, KKR banyak jiwa-jiwa dimenangkan, berzina, punya selingkuhan di gereja lain. Banyak tuh hamba-hamba Tuhan seperti itu. Dipakai Tuhan, kena mamon. Yang jajan kok enggak cepat dipanggil pulang. Dikasih kesempatan supaya dia bertobat, supaya cepat repent, bertobat. Tapi kalau terus-terusan seperti kemurahan Tuhan itu ada plafonnya, stop, pulang. Seperti yang hatinya membatu, ada tulisan di tangan, mene tekel ovarsin. Ya, siapa itu? Belshazzar. Kalau terus-terusan seperti itu, satu kali kalau disia-siakan, kemurahan Tuhan itu ada habisnya. Ada limitnya. Jangan bilang, oh kemurahanmu lebih dari hidup. Betul. Tetapi ada batasnya, jangan disia-siakan. Yang terakhir, masalah dan tantangan apapun, badai cobaan datang silih berganti yang mungkin sedang menimpa kita. Kesukaran, tantangan, bahkan segala macam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Lebih-lebih di tengah perang dagang seperti saat ini. Saudara, kalau saudara yang hatinya suka empot-empotan, suka takut-takutan, sudah tidak usah lihat YouTube lagi. Hapusin semua IG-nya, TikTok-nya, terus tidak usah lihat YouTube, buka Alkitab sing enak, saudara. Daripada saudara, temen, iki Donald Trump ini, iki lagi Xi Jinping,
bukan Xi Jinping apa presiden Xi Jinping kok Xi Jinping ya. Kok ngene wah gimana nanti waduh ya apa nih sekarang ini katanya harus lebih baik investasi apa? Jual emas ya. Pasar ratum rame Pak sumbernya. Akhirnya semua tanah dijual kabel. Jangan takut saudaraku, jangan sumelang, jangan takut, khawatir. Kalau hari ini dulu Tuhan sudah tolong kita, hari-hari besok Tuhan juga akan tolong pelihara kita, amin. Jadi sekali lagi jangan takut, kita lihat, karena dikatakan dalam firman Tuhan, Roma 8:28, ayat itu tentu sudah hafal ya. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang terpanggil dan yang dikasihinya. Kita baca ayat yang terakhir, Nahum 1 ayat 7 dan 8. Ini pegang baik-baik. Kebangkitannya itu membuat kita ini selalu lulus, diloloskan, bahkan kita diseberangkan dari segala macam banjir kesukaran. Kita baca ayat ini sama-sama dengan saya. Nahum 1 ayat 7 dan 8. 2, 3. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ayat 8. 8. Ayo, 8. Nah, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Siapa musuh kita? Iblis. Persoalan-persoalan kita, cobaan, masalah tanah akan dihalau Tuhan, akan disingkirkan dari hidup kita. Bahkan setan itu akan dilempar. Yang melawan dia, itu kan dikatakan orang-orang yang bangkit, orang-orang ini siapa yang bangkit melawan dia? Iblis, antikristus, orang-orang yang selalu benci dengan kekristenan akan dilempar dalam kegelapan. One day kita akan bersama Tuhan, kita akan memerintah bersama Dia. Oleh sebab itu Mazmur 32 yang ke-6, boleh tambahkan satu ayat ini. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar, banjir masalah, kegoncangan dunia, krisis moneter, keuangan, itu tidak akan melanda kita. Saya tidak alergi, saya tidak mencecar atau mungkin mengcounter perkataan ada beberapa hamba Tuhan yang kadang-kadang punya karunia nubuat. Atau mungkin dia mendapatkan satu pesan Tuhan. Nanti 2005, 2006 terjadi begini begitu, oke, jadikan itu just info saja. Tapi jangan membuat hati kita tambah lemah. Saya cuma berkata eman ya, orang ini nyampaikan ini tapi tidak ada dasar kebenarannya. Coba saudara lihat dari awal saya tadi khotbah hingga ini detik terakhir. Ayatnya banyak toh. Harus semua itu kebenaran, dicek back to the Bible. Kalau ada satu hamba Tuhan, dibaca satu ayat tapi tidak dibahas, cerita ngalor ngidul, kesaksian, terus banyak hal-hal yang spektakuler, tidak ada dasar kebenarannya. Perlu diragukan, itu hamba Tuhan atau fasilida atau sekedar motivator. Ada hamba Tuhan yang menyampaikan nanti 2026 akan bakal gini, Indonesia gelap. Bukti ya terang benderang itu. Wadang, masuk peteng, masuk semua pakai strongking. Gitu, golap peteng dedek, gelap total. Kadang-kadang ya yang kalau nyampaikan ini adalah orang yang paranormal, seorang suhulu. Saya ini juga dulu backgroundnya bukan saya paranormal. Keluarga saya itu, papa mama saya itu orang yang pengikut satanik. Juga ke dukun, koleksinya paranormalnya banyak. Dari utara ke selatan, dari timur sampai ke barat, semua dikunjungi. Sing belum itu dari Sumatera, Kalimantan sudah, Sulawesi, Papua belum ono. Bukti di situ tidak ada mendir, tidak ada. Tapi semua Tulungagung, Bali, terus semua Trenggalek, Blitar, semua dukun siapapun diparani. Kelenteng sak jagalan sak kampung sing ditekoki kabeh papaku, ya. Di rumah selain beras wake yosa sok gombyok so. Menyan, kembang, ngaglek itu dalam kembang kemarin dibeli sampai langgan punya membernya. Tuh kembang, tahu dia berapa pencuk. Ya. Sampai rumah kami itu kayak tempatnya kayak tes uji nyali. Saya duduk tuh. Jadi cara ngetes saya punya karunia itu pertama kali lihat apa? Bukan lihat Tuhan, lihat setan di rumah saya. Kelas 4 SD. Setan jalan lu. Saya pernah lihat setan warnanya merah muda. Girly banget. Aku ketok, kayak jangciluk, kayak jerapah, kepala melolor gitu. Itu di belakangnya mama saya, leher itu loh, hampir 1 meter. Dasnya seperti itu, molor gini. Terus kadang-kadang ada anak kecil mulutnya gini. Jelas tak pikir itu siapa itu. Siapa ya? Terus saya lagi doa tiba mukanya merah padam.
jemek-jemek berlendir gitu. Dalam nama Yesus. Kasat mata Bu, mau? Tak transfer aja. Wedi Pak. Supaya saya punya karunia. Wetok kabeh dalam ruangan ini. Jadi kalau sudah diberikan menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, sudah melihat ada orang-orang yang menyatakan berita atau firman Tuhan, saringlah saudaraku. Ini pesan dari kami. Karena justru itu kalau esensinya tidak menguatkan kita, nubuat yang benar itu menguatkan jemaat, membangun jemaat. Tapi malah merobohkan iman percaya kita, mau kita jadi ketakutan, mau kita jadi gelisah, bingung. Waduh, itu tidak sesuai firman, ya. Jadi sekali lagi sebagai akhir ini Tuhan katakan, hendaklah setiap orang-orang yang benar, orang-orang saleh itu orang-orang benar, berdoalah sebelum banjir besar itu terjadi. Saya percaya kesukaran akan mendunia, akan terjadi secara globalisasi. Pasti itu, pasti. Ya, tinggal kita tidak tahu kapan saatnya. Kalau semua dunia ini sudah bersatu, terus ada 3 antikris mengatakan itu one government, satu pemerintahan, one religion, satu kepercayaan, dan one commerce, satu mata perdagangan. Dulu kira euro, tapi euro sekarang bukan. Nanti kalau sudah dipersatukan itu, tetapi itu belum masanya pada waktu kita masih ada. Tenang saja, itu zamannya antikris. Ada yang post, middle, satunya apa? Post, pre. Nah, pre, middle, post sesudah. Tuhan itu datang di pertengahan. Waktu kami ke Israel itu, guide lokalnya, Kristus itu datang setelah 3,5 tahun yang pertama, gereja dimurnikan, nanti kembali sebagai gereja mula-mula, ini hujan akhir, 3,5 yang pertama. Nanti di tengah-tengah itu gereja dimatangkan, Wahyu 12 ayat 1, berselut matahari, ada pekerjaan Allah Bapa, dia berdiri atas bulan, ya, yaitu seperti darah, yaitu Kristus, dan ada 12 bintang, itulah pekerjaan Roh Kudus. Kalau itu gereja sudah benar-benar wonder, dikatakan itu siap diangkat kita. Nah nanti yang ketinggalan masuk 3,5 tahun yang kedua. Jangan sampai kita masuk zaman antikris. Ngeri, saudara. Saya mau selamat masuk surga harus mati. Dianiaya sampai mati, tidak menyangkal nama Tuhan. Tapi kalau sudah sini hanya tembus saja. Yang penting selamat, asal lulus, tapi gundul, tidak ada kemuliaan. Ngerti ya? Jadi Bapak Ibu harus saudara siapkan. Kita masih ada di sini. Kalau ini sudah masuk masa-masa ini, orang-orang sempurna datang terus hilang. Itu orang sempurna. Jumlahnya 144.000. Kalau saya di Indonesia atau kota kita dikasih 2, hebat. Itu orang sempurna, 2 saksi. Sudah disiapkan, ini tentang akhir zaman. Jadi kita peringati hari kebangkitan Tuhan. Nanti saatnya Tuhan datang jemput kita, saudaraku. Dalam awan kemuliaan Tuhan. Orang yang tidak benar hidupnya tidak suci, hidupnya masih kotor, unclean, ada spiritnya ini masih kotor. Saudara tidak bisa dengar kopokan, tidak bisa dengar suara sangkakala itu. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pastikan, waktu nafiri alat berbunyi, ya God, terima kasih, toto, pengangkatan tubuh kita, tinggal bajunya jatuh kayak asap, gigi palsunya, pennya, semua ketinggalan. Iya, termasuk utang-utang tinggal, lunas sudah. Cus. Kita menyongsong Tuhan di awan-awan. Saudara siap menyongsong kedatangan Tuhan di awan-awan? Yang siap, ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan segala kekaguman dan rasa hormat kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, Allah junjungan kami yang layak menerima. Engkau layak menerima segala-galanya. Kami mengucap syukur. Karena pada akhir ibadah ini, kami boleh mengalami semua berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Karya keselamatan, hidup dalam kuasa kebangkitan, dan dijamin untuk selalu berkemenangan. Amin. Setiap persembahan yang anak-anakmu sudah berikan, Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tuhan memberkati anak-anakmu. Setiap rupiah yang sudah diberikan, Tuhan adalah pribadi yang setia, pribadi yang mulia, sudah memberkati kami semuanya. Hamba berdoa pekerjaan anak-anakmu
semuanya diberkati. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden dan Wakilnya, jajaran Menteri, MPR, DPR, TNI, Polri, semua Tuhan, penyelenggara negara, diberikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang menyembah, hati yang mengasihi Tuhan. Indonesia milik Tuhan. Indonesia akan dipenuhi hujan keselamatan, hujan pertobatan dan hujan kemuliaan. Kami juga menyatukan hati memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati gereja-gereja Tuhan. Diberikan kesatuan dan persatuan, menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami juga berdoa jemaat yang sudah hadir diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal, dimanapun anak-anakmu berada, Tuhan juga membukakan jalan. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menyatakan kasih dan kemurahannya. Memberkati juga ya Tuhan, partner-partner pelayanan, saudara-saudara kami yang terkasih, yang sudah menyalurkan berkat-berkatnya. Semuanya diberkati tanpa terkecuali. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup sungguh-sungguh. Dan Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka semuanya. Kami juga berdoa dan menyerahkan setiap kerinduan pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan berperkara dengan ajaib. Sekali lagi memberkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta David Surya Dharma, beserta istri, anak-anak, pelayanan, pekerjaan, semua yang dikerjakan hamba-Mu. Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran, memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Bapak, sebentar kami akan pulang meninggalkan gereja ini. Untuk sementara waktu kami mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Dan Tuhan membawa kami menjadi berkat, menjadi teladan yang baik. Bapak, terima kasih. Kami percaya segala yang terbaik dari Tuhan sudah dinyatakan bagi kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kau pulang, angkatlah kedua belah tanganmu. Dan sekarang arahkan pandanganmu kepada sorga. Terimalah berkat Allah Bapa. Terimalah cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat Paskah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.